Sabu-sabu. Sore itu, jalur utama Pantura mendadak mencekam. Polisi lalu lintas yang biasanya hanya mengatur arus kendaraan, kini berbaris bersama tim bersenjata lengkap dari Badan Narkotika Nasional. Sirene meraung panjang, memberi isyarat kepada pengendara lain untuk menepi. Di tengah kepadatan kendaraan berat, sebuah truk kontainer berwarna biru menjadi pusat perhatian. Dari luar, ia tampak seperti kendaraan logistik biasa, namun aparat sudah menandai truk itu jauh sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Operasi ini tidak terjadi secara mendadak. Informasi intelijen sudah terkumpul berminggu-minggu sebelumnya, hasil dari penyadapan komunikasi yang mengarah pada pergerakan sindikat narkoba internasional. Truk kontainer itu diduga membawa muatan haram dengan nilai pasar miliaran rupiah. Jalur darat dipilih sindikat karena dianggap lebih aman dibanding jalur laut yang belakangan mendapat pengawasan ketat. Aparat tahu, momen penangkapan harus dilakukan dengan cepat, presisi, dan tanpa celah kesalahan. Ketika kendaraan target mendekati titik penyergapan, unit pembuntut yang sudah menempel sejak perbatasan kota langsung memberi sinyal. Sopir truk tampak gelisah ketika laju kendaraannya diperintahkan berhenti di tepi jalan. Beberapa petugas mendekat dengan senjata teracung, sementara yang lain mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Penumpang lain hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sebagian mengabadikan momen lewat kamera ponsel. Sopir berusaha berdalih bahwa ia hanya mengangkut produk tekstil tujuan gudang industri. Dokumen pengiriman pun ditunjukkan seolah tak ada yang mencurigakan. Namun aparat tidak begitu saja percaya. Berdasarkan analisis dokumen, nomor kontainer itu sudah masuk daftar hitam sejak meninggalkan pelabuhan. Fakta ini membuat pemeriksaan tidak bisa ditunda lagi. Pintu kontainer dibuka dengan hati-hati. Bau tajam kimia langsung tercium begitu segel terbuka. Deretan kardus rapi tampak tersusun, sebagian diberi label produk rumah tangga. Petugas memotong salah satu kardus acak, dan apa yang mereka temukan membekukan suasana. Bal-bal narkoba yang dibungkus rapi dengan plastik tebal, ditutupi lapisan produk legal sebagai kamuflase. Hitungan cepat di lokasi memastikan dugaan terburuk, total barang mencapai sekitar 1 ton. Jumlah sebesar itu cukup untuk membanjiri pasar gelap di berbagai kota besar di Indonesia. Wajah para aparat tegang, sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar kurir kecil, melainkan operasi besar yang dikelola jaringan berlapis. Sopir langsung digelandang keluar, tangan terikat borgol, sementara wajahnya pucat pasi. Ia hanya berulang kali menyebut dirinya tidak tahu menahu soal isi kontainer. Di balik pernyataannya, aparat paham peran sopir seringkali hanya sebagai perantara, dipilih karena bisa dibayar murah dan mudah dilepas bila tertangkap. Namun informasi darinya bisa menjadi kunci membongkar lapisan lebih tinggi dari sindikat. Warga sekitar yang menonton dari jarak aman masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Beberapa hanya berbisik bahwa ada penggerebekan narkoba besar, sementara yang lain mengira ada kasus penyelundupan barang mewah. Namun begitu media lokal tiba di lokasi, kebenaran mulai terbuka. Kamera televisi merekam detik-detik pengeluaran kardus narkoba dari kontainer, memperlihatkan fakta mengejutkan bagi publik. Setelah barang bukti diamankan ke kendaraan khusus, jalur Pantura kembali dibuka perlahan. Namun atmosfer ketegangan masih terasa. Bagi aparat, operasi ini baru awal dari pekerjaan panjang. Menangkap truk hanya langkah pertama, karena yang lebih sulit adalah menelusuri siapa pengendali sesungguhnya dari peredaran narkoba bernilai triliunan ini. Di markas sementara, tim investigasi langsung melakukan penghitungan dan dokumentasi. Setiap bal narkoba difoto, dicatat beratnya, lalu diberi kode barang bukti. Semua proses dijalankan dengan prosedur hukum yang ketat, memastikan kasus ini tak bisa dipatahkan hanya karena kelalaian administrasi. Dari sinilah babak panjang pemberantasan narkoba terbesar tahun itu di Jawa benar-benar dimulai. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi titik awal penyelidikan setelah truk kontainer bermuatan narkoba berhasil dihentikan. Dari dokumen yang diperoleh aparat, kontainer tersebut tercatat berasal dari jalur laut internasional dengan rute transit di beberapa negara Asia Tenggara. Catatan manifest menunjukkan muatan sah berupa produk tekstil, namun pemeriksaan silang dengan sistem pelabuhan menemukan adanya perbedaan data. Indikasi ini memperkuat dugaan bahwa sindikat menggunakan celah birokrasi untuk meloloskan barang haram. Tim gabungan langsung menelusuri rekaman CCTV pelabuhan. Dari situ terlihat pergerakan kontainer sejak diturunkan dari kapal hingga dipindahkan ke truk darat. Aktivitas tampak normal,
Pekerja bongkar muat tidak menaruh curiga karena kemasan luar tampak rapi. Namun salah satu adegan menunjukkan petugas tak resmi yang mendekat sebelum proses keluar gerbang. Figur itu kini menjadi target pencarian, karena diduga menjadi perantara yang memastikan kontainer lolos pemeriksaan rutin. Sistem pengawasan di pelabuhan memang kerap menjadi titik lemah. Jumlah kontainer yang masuk dan keluar setiap hari begitu besar, sementara personel terbatas. Sindikat memanfaatkan situasi dengan cara menyamarkan narkoba dalam barang impor yang populer di pasaran. Mereka tahu, barang dengan nilai ekspor impor tinggi biasanya jarang dicurigai. Inilah yang membuat kontainer narkoba itu mulus menembus gerbang awal tanpa alarm khusus. Investigasi juga menyingkap peran perusahaan ekspor-impor fiktif. Dari dokumen, nama perusahaan terlihat sah secara administratif, namun alamat kantor tidak pernah ditemukan. Ketika aparat mengecek lokasi yang tercatat, hanya ada bangunan kosong. Pola ini memperjelas modus operandi sindikat yang kerap menciptakan entitas boneka untuk melancarkan jalur logistik ilegal. Selain perusahaan palsu, ada juga indikasi keterlibatan pihak dalam. Data kapal dan kontainer seharusnya melalui beberapa tahap verifikasi, tetapi dokumen pengiriman justru melompati tahapan itu. Dugaan awal mengarah pada oknum pegawai pelabuhan yang membantu mempercepat administrasi dengan imbalan. Celah birokrasi seperti ini membuat jaringan narkoba bisa masuk tanpa hambatan berarti. Di sisi lain, aparat menemukan jalur komunikasi antara pengendali di luar negeri dengan jaringan lokal. Aplikasi pesan terenkripsi dipakai untuk mengatur distribusi, lengkap dengan kode unik tiap pengiriman. Bahasa yang digunakan pun bercampur, kadang menggunakan istilah asing, kadang dengan sandi tertentu. Semua ini dirancang agar sulit dipahami pihak luar yang mencoba memantau. Fakta lain yang mencuat adalah jalur transit. Kontainer diketahui sempat berpindah kapal di perairan internasional, teknik yang lazim digunakan sindikat untuk mengaburkan jejak asal muatan. Perpindahan dilakukan di tengah laut, dengan bantuan kapal kargo kecil yang kemudian menyalurkan kontainer ke jalur resmi. Praktik ini jarang terdeteksi karena berlangsung di wilayah perairan luas yang minim patroli. Wawancara dengan pekerja pelabuhan memberi tambahan informasi. Beberapa mengaku kerap melihat aktivitas mencurigakan, namun tidak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Sindikat diduga sengaja menebar intimidasi, sehingga para pekerja memilih diam. Hal ini memperlihatkan betapa dalam pengaruh jaringan narkoba menyusup ke berbagai lini, bahkan sampai ke tingkat buruh harian. Bagi aparat, temuan ini menjadi bahan untuk memetakan rantai distribusi. Mereka kini tidak hanya fokus pada sopir atau kurir, melainkan membidik pihak-pihak yang mengatur jalur besar. Setiap nama dan kontak yang muncul dalam penyelidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemetaan jaringan ini penting agar langkah selanjutnya tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga otak pengendali. Kabar tentang penelusuran asal muatan mulai tersiar di media. Publik terkejut bahwa 1 ton narkoba bisa melenggang dari pelabuhan sebesar Surabaya tanpa terdeteksi. Tekanan masyarakat membuat pemerintah pusat turun tangan, memerintahkan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan. Langkah ini menambah bobot kasus, menjadikannya bukan hanya perkara kriminal, tapi juga masalah kebijakan nasional. Meski begitu, penyidik menghadapi dilema. Mengusut jalur pelabuhan berarti bersinggungan langsung dengan berbagai kepentingan besar, termasuk oknum yang mungkin memiliki posisi kuat. Risiko kebocoran informasi sangat tinggi, sehingga banyak operasi dilakukan secara tertutup. Kerahasiaan mutlak dijaga agar target besar tidak kabur sebelum waktunya. Semua temuan dari pelabuhan kemudian digabungkan dengan data hasil penyergapan di jalan. Rantai logistik mulai terbaca, dari kapal internasional, perusahaan boneka, hingga sopir yang ditangkap. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung, siapa sosok yang mengatur semua ini dari balik layar? Jawaban itulah yang akan menentukan arah investigasi berikutnya, sekaligus membuka jalan menuju lapisan terdalam sindikat narkoba internasional. Struktur organisasi sindikat yang dibongkar aparat mulai terlihat jelas setelah penyelidikan berlanjut. Dari luar, jaringan itu tampak seperti sekumpulan perusahaan logistik biasa, namun di baliknya terdapat hierarki rapi dengan peran yang terdistribusi. Di level atas, ada sosok bandar yang jarang muncul di permukaan. Dialah pengendali arus uang, pengambil keputusan, dan penentu arah peredaran. Identitasnya terlindungi lapisan kurir dan perantara, sehingga sulit dijangkau langsung. Di bawah bandar, terdapat koordinator wilayah.
Tugas mereka memastikan distribusi berjalan lancar di jalur darat, laut, hingga udara. Mereka berhubungan dengan oknum pelabuhan, perusahaan ekspedisi, dan pengusaha transportasi. Setiap koordinator hanya mengenal atasan satu tingkat di atasnya, sebuah sistem sel tertutup yang membuat aparat sulit menembus keseluruhan jaringan sekaligus. Kurir lapangan merupakan ujung tombak yang mengantarkan barang. Mereka biasanya orang biasa yang tergiur imbalan cepat, seringkali tanpa mengetahui besarnya risiko. Beberapa di antaranya bahkan hanya diberi informasi parsial, alamat pengambilan dan tujuan akhir. Dengan begitu, bila tertangkap, mereka tidak bisa memberikan banyak keterangan tentang struktur besar sindikat. Metode komunikasi juga dirancang agar sulit dilacak. Sindikat menggunakan aplikasi terenkripsi dengan sistem pesan sekali baca yang otomatis terhapus. Selain itu, mereka memakai kode unik, seperti istilah barang hijau atau paket kain, untuk menyamarkan isi pesan. Aparat yang menyusup ke percakapan seringkali kesulitan menafsirkan maksud sebenarnya tanpa konteks penuh. Tidak hanya itu, sindikat juga menerapkan strategi cabang buta. Artinya, satu kurir tidak pernah tahu siapa kurir lain yang bekerja di jalur berbeda. Hal ini membuat aparat sulit memetakan jaringan melalui interogasi tunggal. Butuh waktu panjang untuk menyatukan potongan informasi agar terlihat pola utuh. Untuk memperkuat kamuflase, sindikat mendirikan perusahaan resmi. Ada yang bergerak di bidang tekstil, elektronik, hingga bahan pangan. Perusahaan ini terdaftar sah, memiliki dokumen legal, bahkan membayar pajak. Dari luar tampak normal, padahal sebagian besar transaksi hanyalah kedok untuk menyamarkan arus uang hasil perdagangan narkoba. Selain perusahaan, sindikat memanfaatkan jaringan perbankan bayangan. Transfer dilakukan lewat rekening penampung, kemudian diputar ke berbagai akun luar negeri. Aliran dana dipisah ke beberapa jalur, membuat pelacakan semakin rumit. Teknik ini dikenal sebagai layering, salah satu modus pencucian uang yang lazim dipakai kartel internasional. Aparat juga menemukan bukti adanya perekrutan orang dalam. Beberapa pegawai pelabuhan dan perusahaan logistik ternyata direkrut diam-diam untuk memuluskan jalur barang. Imbalan besar ditawarkan, disertai ancaman bila mereka menolak. Situasi ini memperlihatkan betapa kuat daya tekan sindikat terhadap individu yang bekerja di sektor strategis. Di balik kekuatan itu, terdapat sisi kejam. Informasi dari saksi terlindungi menyebutkan, siapapun yang dianggap berkhianat langsung dilenyapkan. Ada laporan orang hilang yang diduga terkait jaringan ini, meski belum semua dapat dibuktikan. Taktik teror ini membuat banyak saksi enggan bicara meskipun berada dalam perlindungan aparat. Pola penyamaran barang bukti juga terus berkembang. Kali ini, narkoba tidak hanya disembunyikan dalam kontainer, tetapi juga di dalam mesin bekas, peralatan industri, bahkan dimasukkan ke cairan kimia yang sulit dideteksi. Setiap kali aparat berhasil menggagalkan modus, sindikat segera menciptakan cara baru untuk menembus pengawasan. Bagi penyidik, mempelajari taktik sindikat bagaikan permainan catur berisiko tinggi. Setiap langkah harus dipikirkan matang agar tidak jatuh ke perangkap. Sebab sindikat kerap sengaja menebar umpan, mengorbankan satu pengiriman kecil agar aparat terkecoh, sementara muatan besar melintas di jalur lain. Inilah strategi pengalihan yang membuat operasi pemberantasan semakin kompleks. Semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin jelas bahwa jaringan narkoba ini bukanlah kelompok lokal biasa. Ia bagian dari kartel lintas negara dengan skema distribusi raksasa. Fakta ini membuat aparat sadar, menghentikan 1 ton barang hanyalah awal dari perang panjang melawan sindikat global yang menancapkan kaki dalam di jalur logistik Indonesia. Operasi senyap dimulai segera setelah peta jaringan sindikat terbaca lebih jelas. Aparat dari berbagai instansi membentuk tim gabungan dengan mandat khusus, melacak alur distribusi yang tersisa dan menangkap pengendali kunci. Segala rencana dirancang di ruang tertutup, jauh dari sorotan publik, untuk mencegah kebocoran informasi. Mereka sadar, sedikit saja langkah terendus, sindikat bisa membongkar markas, menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri ke luar negeri. Unit intelijen menjadi ujung tombak. Melalui penyadapan, mereka memonitor percakapan digital di aplikasi terenkripsi. Sinyal komunikasi dianalisis menggunakan perangkat lunak canggih yang mampu mendeteksi pola interaksi meskipun isi pesan terhapus. Dari hasil analisis itu, muncul nama-nama baru yang sebelumnya tidak masuk radar. Setiap kontak diteliti, setiap pergerakan dipetakan, hingga membentuk gambaran jaringan lebih lengkap.
Aparat juga menurunkan tim lapangan untuk melakukan pembuntutan. Kendaraan dengan plat sipil dipakai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kamera tersembunyi dipasang di titik strategis seperti pintu gudang dan jalur perbatasan kota. Setiap pertemuan antar anggota sindikat direkam diam-diam, menghasilkan bukti visual yang kelak digunakan di persidangan. Tekanan mental menjadi tantangan tersendiri. Penyidik tahu bahwa jaringan ini tidak segan melakukan kekerasan. Ada laporan bahwa beberapa kurir yang dianggap lalai langsung dihabisi oleh kelompoknya sendiri. Kondisi itu membuat setiap langkah pengintaian penuh risiko. Anggota tim harus dilengkapi senjata dan perlindungan, meskipun misi utama mereka bukan konfrontasi, melainkan mengumpulkan bukti tanpa terdeteksi. Di sisi lain, kerjasama internasional mulai dibangun. Lembaga penegak hukum dari negara tetangga diajak bertukar informasi mengenai jalur laut dan identitas bandar yang beroperasi lintas batas. Data paspor, catatan perjalanan kapal, dan transaksi perbankan lintas negara disandingkan. Dari kolaborasi ini, terbukti bahwa operasi di Jawa hanyalah satu cabang dari rantai distribusi besar Asia Tenggara. Penyidik juga menerapkan strategi infiltrasi. Beberapa agen lapangan menyamar sebagai pekerja gudang dan sopir logistik untuk mengakses lingkar dalam. Tugas mereka berat, membaur tanpa menimbulkan kecurigaan, sekaligus mengirim laporan secara berkala. Satu kesalahan kecil dapat membongkar penyamaran, yang berarti ancaman langsung terhadap nyawa mereka. Teknologi modern sangat membantu. Drone kecil diterbangkan malam hari untuk memantau lokasi rahasia tanpa harus menempatkan orang terlalu dekat. Citra udara menunjukkan jalur keluar masuk barang dari gudang tertentu yang tidak terdaftar secara resmi. Temuan ini memperkuat bukti adanya jalur distribusi alternatif selain kontainer pelabuhan. Sementara itu, pengamanan internal di tubuh aparat juga diperketat. Risiko kebocoran sangat besar karena sindikat memiliki kemampuan menyuap oknum. Setiap data sensitif hanya dibagikan ke lingkaran terbatas dengan sistem enkripsi berlapis. Bahkan jadwal operasi lapangan sering diubah mendadak, agar sulit ditebak pihak luar yang mungkin menjadi mata-mata. Di tengah persiapan, publik nyaris tidak mengetahui apa yang berlangsung. Media hanya memberitakan penangkapan truk kontainer dan sidang awal sopir. Tidak ada informasi lanjutan tentang investigasi lanjutan, karena semua detail sengaja ditutup rapat. Strategi ini dipilih agar sindikat merasa aman, tidak curiga bahwa aparat sebenarnya sedang mengepung mereka perlahan. Beberapa kali operasi hampir terbongkar. Dalam satu momen, agen lapangan menyadari dirinya diikuti orang asing dengan motor tanpa plat. Dugaan kuat, sindikat mulai mencium adanya penyusupan. Situasi itu membuat pimpinan operasi mempercepat langkah, mengambil risiko untuk mengamankan target sebelum semuanya hilang. Akhirnya, tim berhasil mengidentifikasi lokasi pertemuan koordinator jaringan. Informasi itu diperoleh dari gabungan sinyal telepon dan pengawasan visual. Sebuah gudang tua di pinggiran kota menjadi tempat transaksi besar berikutnya. Aparat memutuskan untuk melancarkan operasi penyergapan, meski risikonya tinggi. Semua personel bersiap, dengan instruksi tegas, tangkap hidup-hidup para pelaku agar bisa membuka jalan menuju bandar utama. Detik-detik penentuan itulah yang akan membawa kasus ini ke babak baru. Dari sebuah penghadangan truk di jalan raya, kini penyelidikan telah merambah hingga ke jantung organisasi. Hanya tinggal menunggu waktu apakah operasi senyap ini akan benar-benar memutus rantai sindikat, atau justru membuka fakta mengejutkan lain yang lebih besar dari dugaan awal. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi wartawan sejak pagi. Kasus 1 ton narkoba dari Jawa itu menjadi perhatian nasional, dan publik menunggu jalannya persidangan dengan tegang. Terdakwa utama di tahap awal adalah sopir truk yang tertangkap bersama kontainer. Meski perannya kecil, ia menjadi pintu masuk bagi aparat untuk membuka jaringan. Sorotan media begitu besar, setiap ucapan dan gerak-gerik terdakwa tak luput dari kamera. Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan paparan kronologi penangkapan. Bukti foto, video, dan hasil laboratorium narkotika ditampilkan di layar. Suasana hening ketika jumlah barang bukti disebutkan, lebih dari 1 ton. Angka itu membuat sebagian pengunjung bergumam, tak percaya betapa masif operasi penyelundupan yang berhasil digagalkan. Jaksa menegaskan, kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ancaman serius terhadap generasi bangsa. Di sisi terdakwa, pengacara pembela mencoba membangun narasi bahwa kliennya hanyalah pekerja transportasi biasa. Menurut mereka,
Sopir tidak mengetahui apa isi muatan karena hanya menerima perintah pengiriman. Argumen ini diperkuat dengan dokumen kontrak kerja sementara yang menunjukkan statusnya sebagai tenaga harian. Strategi pembelaan itu memunculkan perdebatan sengit di ruang sidang. Hakim memandang serius semua keterangan yang disampaikan. Setiap bukti diverifikasi, setiap saksi diperiksa dengan teliti. Polisi yang memimpin operasi penyergapan di jalur Pantura turut dihadirkan sebagai saksi utama. Ia menjelaskan bagaimana truk diikuti sejak keluar pelabuhan hingga akhirnya diberhentikan, lengkap dengan alasan intelijen yang mendasari langkah itu. Ketegangan meningkat ketika jaksa mengajukan saksi baru dari kalangan pekerja pelabuhan. Saksi ini mengaku melihat seseorang mencurigakan mendekati kontainer sebelum meninggalkan dermaga. Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya keterlibatan orang dalam. Namun begitu saksi selesai berbicara, ia terlihat ketakutan, seakan ada tekanan yang menghantui di balik keterangannya. Media nasional menyorot momen tersebut sebagai bukti bahwa kasus ini menyentuh lingkaran lebih luas. Publik mulai menduga ada aktor besar yang berusaha melindungi jaringan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak agar aparat tidak berhenti pada sopir atau pekerja lapangan, tetapi mengejar aktor intelektual di balik pengiriman. Tuntutan itu membuat suasana persidangan semakin politis. Di tengah jalannya sidang, tim pembela sempat mengajukan eksepsi, menuding aparat melanggar prosedur ketika melakukan penghadangan. Mereka berargumen bahwa penyergapan dilakukan tanpa surat perintah yang jelas. Jaksa menolak keras, menyatakan operasi dilaksanakan berdasarkan izin khusus karena menyangkut kejahatan terorganisir berskala besar. Hakim menunda putusan eksepsi untuk sidang berikutnya, menambah panjang ketegangan. Sementara itu, aparat diam-diam menyiapkan strategi baru. Persidangan sopir hanya satu bagian kecil, karena target besar adalah membuktikan keterlibatan koordinator jaringan yang tertangkap pada operasi lanjutan di gudang. Namun nama-nama itu belum muncul di pengadilan, menunggu proses berkas rampung. Publik tidak tahu, sidang sopir sesungguhnya hanyalah panggung awal. Pihak keluarga terdakwa juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Mereka mengaku tidak tahu menahu soal aktivitas ilegal dan menegaskan bahwa terdakwa hanya mencari nafkah. Testimoni ini menambah simpati sebagian penonton, tetapi di sisi lain mengundang kritik bahwa jaringan narkoba memang sering memanfaatkan individu sederhana sebagai tameng. Seiring berjalannya waktu, ruang sidang semakin ramai oleh massa yang ingin menyaksikan langsung. Sebagian datang untuk mendukung pemberantasan narkoba, sebagian lagi diduga simpatisan jaringan yang ingin mengintimidasi saksi. Aparat keamanan memperketat penjagaan, memasang metal detektor, dan membatasi akses untuk mencegah gangguan. Setiap sidang berlangsung berjam-jam, penuh dengan adu argumen tajam antara jaksa dan pembela. Publik di luar ruang sidang mengikuti perkembangan melalui siaran langsung televisi. Kasus ini berubah menjadi tontonan nasional, simbol perang negara melawan kejahatan terorganisir. Namun, di balik gemerlap sorotan media, penyidik tahu bahwa proses hukum ini baru langkah permulaan. Sidang sopir hanyalah batu loncatan untuk menyeret tokoh-tokoh besar ke meja hijau. Pertanyaan besar pun menggantung, apakah pengadilan berani menyentuh lapisan atas sindikat, atau kasus ini akan berhenti di level bawah sebagai kambing hitam belaka. Di balik sorotan persidangan yang ramai, isu baru mulai menyeruak, dugaan keterlibatan aparat dan pejabat pelabuhan dalam meloloskan kontainer berisi narkoba. Beberapa media investigatif menurunkan laporan mendalam yang menyinggung praktik suap dan manipulasi dokumen. Publik terbelah, sebagian percaya aparat sudah bekerja maksimal, sebagian lain mencurigai ada kekuatan besar yang sengaja ditutupi. Laporan internal menunjukkan adanya kelalaian prosedur di pelabuhan. Kontainer dengan tanda merah, indikasi wajib diperiksa, ternyata bisa melintas tanpa pemeriksaan mendalam. Celah itu tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan orang dalam. Dugaan pun mengarah pada pejabat berwenang yang memiliki akses untuk mengubah status kontainer di sistem. Aparat penegak hukum menghadapi dilema. Di satu sisi mereka harus menjaga kepercayaan publik, di sisi lain ada risiko besar bila benar-benar membongkar keterlibatan pejabat tinggi. Beberapa penyidik bahkan mendapat peringatan tak resmi untuk berhati-hati, karena kasus ini dianggap bisa mengguncang stabilitas politik bila nama besar terseret. Di ruang sidang, pengacara pembela sopir mulai menyinggung isu ini. Mereka menanyakan mengapa kontainer sebesar itu bisa keluar dari pelabuhan tanpa hambatan. Pertanyaan itu membuat suasana ruang sidang panas. Jaksa menolak mengomentari, namun jelas publik menangkap adanya ketidakberesan yang belum terjawab.
Sementara itu, tim khusus di belakang layar terus mengumpulkan bukti. Rekaman CCTV, transaksi keuangan mencurigakan, hingga komunikasi antara oknum pelabuhan dengan pihak luar ditelusuri. Perlahan-lahan, potongan puzzle menunjukkan adanya pola aliran dana tidak wajar yang mengalir ke rekening pribadi beberapa pegawai. Nilainya jauh melampaui gaji resmi mereka. Tekanan publik semakin meningkat. Aktivis anti korupsi mulai turun ke jalan, menuntut keterbukaan dan menekan pemerintah untuk tidak hanya menghukum kurir kecil. Demonstrasi berlangsung di depan gedung pengadilan, dengan spanduk besar bertuliskan, "Bongkar Mafia Pelabuhan". Situasi ini menambah beban politik di tengah persidangan yang sudah panas. Di sisi lain, muncul perlawanan. Beberapa saksi kunci yang hendak memberikan keterangan tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan keselamatan. Ada pula yang dilaporkan menghilang mendadak. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa sindikat memiliki jangkauan kuat untuk membungkam siapapun yang berpotensi membocorkan rahasia. Pemerintah pusat akhirnya angkat bicara. Menteri terkait mengumumkan pembentukan tim audit independen untuk memeriksa prosedur di pelabuhan. Langkah ini disambut positif, tetapi banyak pihak skeptis apakah audit benar-benar akan membuka fakta atau hanya menjadi formalitas. Kecurigaan publik kian tajam, seakan-akan ada dinding tebal yang melindungi kepentingan tertentu. Di kalangan penyidik, semangat idealisme bertabrakan dengan kenyataan pahit. Ada yang yakin kasus harus dibuka hingga akar, ada pula yang pesimis karena pengalaman menunjukkan kasus besar sering berhenti di tengah jalan. Ketegangan internal ini membuat jalannya penyelidikan tidak selalu mulus. Meski begitu, bukti digital mulai menyingkap jejak yang sulit disangkal. Data komunikasi menunjukkan adanya perintah tidak resmi untuk mempercepat keluar masuk kontainer tertentu. Bukti transfer ke rekening luar negeri juga memperlihatkan pola aliran dana yang konsisten dengan praktik suap. Temuan ini memberi harapan bahwa jalur korupsi bisa benar-benar dibuktikan di meja hijau. Namun risiko balasan semakin nyata. Beberapa penyidik menerima ancaman anonim melalui telepon dan pesan singkat. Ada juga kasus mobil anggota tim penyidik yang dirusak orang tak dikenal. Tekanan itu justru mempertegas betapa dalamnya keterlibatan jaringan dengan pihak-pihak berpengaruh. Dalam situasi serba rumit, publik menunggu langkah berani dari aparat. Apakah kasus ini akan menjadi titik balik pemberantasan narkoba, sekaligus korupsi, atau hanya akan berakhir dengan vonis pada kurir kecil sementara dalang besar tetap bebas? Pertanyaan itu menggantung, menjadi bayangan gelap yang menambah dramatisasi kasus di mata masyarakat. Vonis akhirnya dijatuhkan. Sopir truk divonis hukuman seumur hidup, sementara beberapa kurir yang berhasil ditangkap pada operasi lanjutan mendapat hukuman belasan tahun penjara. Putusan itu disambut lega oleh sebagian masyarakat, tetapi banyak yang menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan skala kejahatan. 1 ton narkoba dianggap mustahil hanya dikendalikan oleh kurir dan sopir. Publik bertanya-tanya, mengapa aktor besar belum tersentuh hukum? Di luar gedung pengadilan, demonstrasi masih berlangsung. Spanduk dengan tulisan, "Hukum bandar, bukan kuli", terbentang di jalan raya. Suara protes menggema, menekan pemerintah agar tidak berhenti pada kasus permukaan. Tekanan publik menjadi simbol bahwa masyarakat sudah lelah melihat kasus besar berakhir dengan kambing hitam. Aparat mencoba menjawab kegelisahan itu dengan mengumumkan penangkapan beberapa pejabat pelabuhan. Mereka diduga menerima suap untuk meloloskan kontainer. Penangkapan ini memicu gelombang berita baru, seolah membuktikan bahwa penyelidikan memang menyentuh lapisan dalam. Namun, proses hukum terhadap pejabat tinggi berjalan lebih lambat dibanding kurir kecil. Media internasional turut menyorot perkembangan ini. Beberapa surat kabar luar negeri menyebut Indonesia kini menjadi jalur penting bagi sindikat narkoba Asia. Sorotan global menambah tekanan diplomatik, mendorong pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam menindak jaringan. Kolaborasi lintas negara diperkuat, terutama dalam memantau pergerakan kapal dan transaksi perbankan internasional. Meski ada gebrakan, sindikat tidak sepenuhnya lumpuh. Aparat menemukan indikasi bahwa cabang lain dari jaringan masih beroperasi dengan jalur berbeda. Ada yang menggunakan perairan timur Indonesia, ada pula yang memanfaatkan jalur udara melalui bandara kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba jauh dari kata selesai. Di sisi internal aparat, kasus ini meninggalkan luka. Beberapa penyidik merasa frustasi karena kerja panjang mereka tidak sepenuhnya membuahkan hasil. Vonis sopir memang berhasil, tapi bandar besar masih buron.
Konflik batin muncul, apakah sistem hukum benar-benar mampu menembus benteng sindikat yang dilindungi korupsi dan uang besar? Pemerintah akhirnya meluncurkan kebijakan baru, memperketat pengawasan pelabuhan dengan teknologi X-ray canggih dan sistem digitalisasi dokumen. Program ini diumumkan sebagai langkah reformasi besar untuk menutup celah penyelundupan. Namun, implementasinya di lapangan masih menjadi pertanyaan, apakah benar-benar efektif atau sekadar pencitraan? Di kalangan masyarakat, kasus ini meninggalkan trauma. Warga menyadari betapa dekatnya ancaman narkoba dengan kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa 1 ton barang haram bisa hampir beredar di kota-kota besar membuat kesadaran publik meningkat. Gerakan komunitas lokal bermunculan, melakukan kampanye bahaya narkoba dari sekolah hingga lingkungan kerja. Di sisi lain, keluarga terdakwa sopir menanggung stigma sosial. Mereka harus menerima kenyataan hidup dalam tekanan, menjadi sorotan tetangga, bahkan kehilangan mata pencaharian. Realitas ini menunjukkan bagaimana sindikat memanfaatkan orang kecil, lalu meninggalkan mereka ketika masalah pecah. Meski pengadilan sudah memberi vonis, misteri besar tetap menggantung. Identitas bandar utama yang disebut-sebut berada di luar negeri masih belum terbongkar. Aparat hanya menyebut sedang bekerja sama dengan Interpol, namun hasilnya belum terlihat. Publik mulai skeptis, menganggap kasus ini akan berhenti di titik aman bagi pihak berkuasa. Di tengah kekecewaan, ada secerca optimisme. Fakta bahwa jaringan besar berhasil dipukul mundur setidaknya menunjukkan aparat mampu bergerak ketika tekanan publik kuat. Harapan muncul bahwa kasus ini menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, meski jalan masih panjang. Akhirnya, cerita 1 ton narkoba di Jawa tidak berakhir di meja sidang semata. Ia menjadi cermin tentang rapuhnya sistem, kerasnya pertarungan melawan sindikat global, sekaligus ujian nyata bagi integritas negara. Pertarungan ini belum selesai, dan babak berikutnya masih menunggu, entah di pelabuhan lain, jalur darat berbeda, atau ruang pengadilan yang kembali dipenuhi sorotan publik.